Episode ke-38. Point of View Maya. Sialan, brengsek, anjing, umpatku. Entah sudah berapa kali aku menelpon Robi, tapi sejak dia meninggalkanku, tak lagi teleponku diangkatnya. Sudah berulang kali pula aku ke kantornya, tapi sekretaris yang jutek itu selalu bilang kalau Robi tak ada di tempat. Kupandangi lekat benda yang ada di tangan kanan. Garis 2 berwarna merah tergambar jelas. Aku harus bagaimana? Tanyaku lirih. Aku harus bertemu Robi. Dia harus bertanggung jawab. Ini anaknya. Tak bisa dia lepas tangan. Kumasukkan kembali tespek ke dalam plastik tempatnya, lalu berganti pakaian. Berdandan seperti biasa, lalu menarik tas yang teronggok di atas meja rias. Tujuanku ke rumah Robi untuk meminta pertanggungjawaban. Sampai di depan pintu sebuah rumah megah dan pilar yang berdiri kokoh berwarna putih. Aku mengetuk pintu dengan pedenya. Tak berapa lama seorang pembantu membukakan pintu. Saat tahu maksudku untuk bertemu Robi, muka wanita tua itu berubah masam. Lebih masam dari mangga tukang rujak. Pak Robi nggak ada, jawab pembantu itu dengan ketus. Berkali-kali dia memandang pahaku yang memang hanya tertutup rok mini. Kemana? Tanyaku. Gak tahu, jawab pembantu itu dengan wajah semakin judes. Belum sempat aku bertanya, dia sudah menutup pintu. Aku melongo tak bisa berbuat apa-apa. Untung saja aku tak serangan jantung. Pembantu sialan, makiku. Beberapa kali pintu rumah itu kutendang, guna melampiaskan kekesalan. Bu, kalau mau bikin onar, nggak begitu caranya. Teriak satpam komplek yang tiba-tiba saja datang. Ini bukan urusan Bapak. Siapa bilang? Ini daerah kekuasaan saya. Kalau ada yang mau bikin onar, berhadapan dulu dengan saya. Sutejo, ucap satpam itu. Gak urus, pokoknya aku bakal nunggu di sini sampai Robi datang. Ucap Maya. Aduh Bu, sampai tahun gajah pun Pak Robi gak akan balik lagi. Dia dan istrinya pindah ke Jerman. Jawab Pak Satpam. Apa? Tanya Maya histeris. Bu, jangan kesurupan. Di sini, sana pergi, usir satpam ketika melihat Maya yang mondar-mandir tak tenang. Pak Satpam menarik paksa tangan Maya. Dia tak ingin wanita itu membuat ulah. Bisa-bisa dia dipecat karena Maya. Aduh, kemana lagi aku akan pergi kalau Robi tak juga bertanggung jawab. Apa aku harus menggugurkan kandungan ini lagi? Tanyaku di tengah kebingungan. Aku berjalan menembus teriknya matahari. Dengan perasaan kalut, ku nikmati semilir angin. Nama Danu terlintas di pikiranku. Sepertinya aku bisa menjadikan dia kambing hitam. Aku gegas memacu langkah mencari taksi yang akan membawaku ke rumah Danu. Untung sesampai di sana tak ada nenek lampir dan pengawalnya. Aku tertegun saat melihat Danu duduk di kursi roda. Dia melamun, tak menyadari kedatanganku. Mas, kamu kenapa? Tanyaku ketika telah berada di sampingnya. Setengah terkejut, Danu menatapku tak percaya. Maya, ngapain kamu kesini? Tanyanya. Aku rindu kamu, Mas. Bukankah kita telah lama tak bertemu? Jawabku penuh kebohongan. Kamu kok bisa seperti ini? Tanyaku. Setelah sekian detik, tak juga berkata apa-apa. Sepulang dari hotel waktu terakhir kita bertemu, aku kecelakaan. Berkali-kali aku menghubungimu, tapi kamu tak pernah mengangkat teleponku. Ujar Mas Danu. Sepertinya dia sedang kesal kepadaku. Maaf Mas, HP aku hilang, makanya aku nggak angkat telepon kamu. Ini saja aku baru beli. Terus aktifin nomor yang hilang. Ini bohongin yang kesekian kali. Aku ini ingin menyampaikan sesuatu. Kataku ragu. Mas Danu menatapku menunggu apa yang akan kusampaikan. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan tespek yang dari tadi teronggok di dalam tas. Aku hamil, Mas, anak kamu, ucapku dengan mata berkaca. Mata Mas Danu melotot, mulutnya menganga. Dia terlihat sangat kaget mendengar hal itu. Mas, apa kamu gak suka aku hamil? Kalau begitu kugugurkan saja anakmu ini. Ucapku mulai terisak. Jangan,
Aku cuma syok, tak menyangka sebentar lagi aku jadi ayah. Ucap Mas Danu terbatas, namun berangsur-angsur binar ceria nampak di wajah dan matanya. Tapi bagaimana dengan statusku? Tak mungkin aku hamil tanpa suami. Mulai ku keluarkan jurus merayu level bidadariku. Aku akan menikahimu, ucap Mas Danu tegas. Bagaimana dengan istri dan ibumu? Tanyaku. Mereka urusanku. Mau tak mau mereka harus menerimamu, jawab Mas Danu. Aku menghambur ke pelukan lelaki itu. Walaupun sekarang dia cacat, setidaknya aku tak akan hidup menderita. Aku pulang dulu kalau begitu, pamitku. Tidak, kamu di sini saja. Sekarang kamu tanggung jawabku. Anak yang di dalam perutmu itu anakku. Aku tak mau dia kenapa-kenapa, larang Mas Danu. Hatiku bersorak. Dalam dadaku rasanya ada ribuan kupu-kupu yang terbang. Tapi bagaimana kalau aku diusir? Tanyaku pura-pura ragu. Aku yang tanggung jawab, ucap Mas Danu. Tak ada protes. Jika ingin menjadi istriku, kamu harus menurut, ucap Mas Danu memotong perkataanku. Makasih Mas. Kembali ku daratkan sebuah kecupan di pipi lelakiku itu. Hari ini genap 1 minggu istri Mas Danu ke Makassar. Pasti dia akan kaget jika melihatmu ada di rumah ini. Tidur di kamarnya. Aku harus cari cara agar Mas Danu menceraikan wanita itu dan menjadikan aku satu-satunya ratu di rumah ini. Aku sengaja mengepak semua pakaian wanita itu, lalu menyimpannya di sudut ruang tamu. Penasaran dengan reaksinya nanti, kuharap perangkat dunia ketiga akan terjadi di rumah ini. Kusiapkan beberapa cemilan di atas meja ruang tamu, agar aku bisa bersantai menjadi penonton jika hal itu terjadi. Sedari tadi Mas Danu hanya di kamar saja. Mungkin dia gelisah menunggu kepulangan istrinya. Aku tak boleh membiarkan mereka melepas rindu. Harus kupastikan Danu hanya milikku. Gumamku di tengah kesibukan memasukkan baju-baju Alika ke dalam kardus. Di luar terdengar suara mobil. Ku intip dari jendela. Hati getar-getir. Ternyata mobil ibunya Mas Danu. Gimana ini? Ucapku panik. Aku mondar-mandir di dalam kamar, meremas ujung baju yang telah kusut. Tak lama suara mobil kembali pergi. Aku gegas turun dari lantai 2 bersembunyi di belakang pintu. Tak sabar rasanya melihat wajah bodoh gadis itu. Alika melangkah masuk, mata tertuju pada barang yang telah teronggok di sudut ruang tamu. Seketika emosinya memuncak. Kamu berani pulang juga? Danu mengagetkan Alika. Kenapa barang-barang aku ada di sini? Tanya Alika. Dia melipat tangan di dada menunggu jawaban dari Danu. Aku bantu kamu beres-beres. Siapa tahu kamu sudah tak pulang, jawab Danu enteng. Astagfirullah, asal Mas tahu aku ini masih istri kamu, jadi aku masih punya hak untuk tinggal di sini. Itu hanya sementara, karena besok kamu bukan lagi istri Mas. Danu ucapku. Alika menoleh ke arah suaraku. Maksud kamu? Tanya Alika kepadaku. Besok aku dan Maya akan menikah.